Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 sholat sunnah spesial yang itu dirangkai dengan sholat subuh. 3 sholat sunnah spesial yang dirangkai dengan sholat subuh, di tengah-tengahnya itu akan mengantarkan kebaikan dalam hidup kita. Yang pertama sholat tahajud, yang kedua sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yang ketiga sholat duha di pagi hari. 1 sholat apa? Tahajud. 2 sholat apa? Sunnah 2 rakaat sebelum subuh. 3 sholat duha. Apa keutamaannya? Tolong catat baik-baik ini. Yang pertama sholat tahajud. Ada 4 keistimewaan yang langsung Allah janjikan kepada orang yang mendirikan sholat tahajud. Dan 4 keistimewaan ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang ahli tahajud. Saya ulangi, ada berapa tadi? Keistimewaan, 4 keistimewaan yang Allah berikan kepada ahli tahajud. Apa di antara 4 itu? Dibuka suratnya Al-Isra ayat 79 sampai 80. Coba dibuka. Surat apa? Al-Isra surat ke-17 ayat 79 sampai 80. Sudah ketemu? Silakan, biar sama-sama kita tadabburi. Baik. Siapa di sini yang hidupnya mau diangkat kemuliaan oleh Allah? Coba lebih keras. Siapa yang mau diangkat kemuliaannya? Siapa yang ingin hidupnya lebih baik? Siapa hidupnya yang lebih bahagia? Siapa di sini yang ketika ada masalah pengen ditunjukkan jalan keluarnya? Siapa di sini yang pengen ditolong sama Allah? Siapa di sini yang ingin dihadirkan kebaikan dalam hidupnya? Mau? Oke. Jawabannya, jangan tinggalkan sholat tahajud atau jaga sholat tahajud, karena ada 4 keistimewaan yang Allah hadirkan kepada ahli tahajud. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Allah, perhatikan, Allah gak minta sepanjang malam, Allah hanya minta sebagian malam. Jadi kalau teman-teman ketemu waktu malam, dan di waktu malam itu Anda punya kesempatan untuk apa? Fatahajjad bihi, maka bangunlah, dirikan sholat tahajud. Hajada, sesuatu yang serius kamu lakukan. Ada tak di depannya, berarti menunjukkan keseriusan yang sangat. Ya, karena mohon maaf, biasanya ini mohon maaf ya, sholat tahajud itu berat atau tidak? Berat atau tidak? Maka saat kita ingin mendirikannya perlu perjuangan atau tidak? Perlu pengorbanan atau tidak? Maka teman-teman sayang, Allah juga tahu orang yang tahajud itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, dan segala sesuatu yang berat pengorbanannya pasti besar pahalanya. Saya ulang, ini rumus nih. Segala sesuatu yang berat pengorbanannya, berat perjuangannya, pasti besar pahalanya. Maka teman-teman sayang, kalau sekarang ada dalam kehidupan kita, misalnya sedang ngerasa berat gitu ya, sedang ngerasa luar biasa prosesnya, jalani. Karena biasanya setelah ini ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Termasuk mohon maaf, kalau ada yang sedang dekat, apalagi menjelang pernikahan, itu godaannya banyak. Makin berat perjuangan cinta yang teman-teman jalani, biasanya itu makin manis hasil dari perasaan cinta yang kita hadirkan. Maka teman-teman sayang, kalau sekarang kita lagi menjalani satu hubungan, dan serius ya, serius, maka keseriusan itu mengantarkan kebaikan dan kebahagiaan. Maka teman-teman akhwat, kalau mulai hari ini ada orang yang mencintai kita, tanyakan keseriusannya. Karena keseriusan dia dalam mendekati kita akan mengantarkan kebahagiaan. Makanya teman-teman ikhwan, antum jangan hanya berani nge-DM, tapi datangi juga ayah perempuan itu. Nge-DM wewani, datang henteu. Jangan suka nge-DM lamun can boga duit mah.
Kalau udah yakin baru bismillah. Betul? Setuju? Kalau berat perjuangannya, besar pahalanya. Berat pengorbanannya, maka makin besar nikmat yang kamu akan dapatkan. Sholat tahajud, berat nggak pengorbanannya? Berat nggak perjuangannya? Berat. Maka dari awal tuh sudah dikuatkan tuh. Ya Allah, aku ingin tahajud. Apa di antara yang berat pengorbanannya? Bangunnya, betul nggak? Teman-teman, ini tips ya. Kalau sebelum tidur kita udah niat pengen tahajud, itu biasanya dengan caranya Allah kita akan dibangunkan. Betul nggak? Tapi niat ya. Nanti pengen tahajud, itu dibangunkan. Cuman pertanyaannya pas udah bangun, what next? Ada yang langsung melangkah, ada yang tidur lagi, ada. Ini luar biasanya. Kenapa kalau untuk tahajud kita tahu ini keutamaannya, tapi kadang-kadang kita nggak mau berkorban. Tapi kalau nonton bola, masya Allah, langsung. Padahal kita nggak tahu keutamaannya apa. Tapi boleh nggak kalau kita nih bangun terus tahajud terus nonton bola, itu urusan kalian lah. Tapi yang penting ini tahajudnya ini luar biasa. Makanya kalau ditanya, saya emang nggak punya alarm, mohon maaf, handphone punya apa nggak? Teman-teman sayang, minimal handphone itu digunakan buat mendekat ke Allah lah, salah satunya. Apa di antaranya? Jadiin alarm. Ini kalau bisa alarm itu dibagi 3 tuh. Jadi kalau kita mau bangun jam 3, alarm jam 2. Kalau enggak yang kedua jam 2:1/4. Kalau enggak yang ketiga jam 2:30. Buat apa? Biar masing-masing buat dimatiin lagi. Bangun jam 2 matiin lagi, bangun jam 2 Ini minimal handphone itu dipakai buat yang bermanfaat lah, buat kita mas satu aja. Kenapa Ahilman ini sangat luar biasa ngasih motivasi tahajud? Karena luar biasa. Allah yang minta. Lihat, kalau perkara yang langsung Allah minta, berarti ini luar biasa atau tidak? Kalau perkara yang langsung Allah minta, istimewa atau tidak? Ini langsung Allah minta, fatahajjad bihi, maka bangunlah sholat tahajud. Sebagai apa Ahilman? Nafilatan laka, sebagai tambahan dalam hidupmu. Lihat, yang pertama, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang tahajud apa? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan mengangkat derajatmu maqaman mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Keistimewaan pertama, orang yang ahli tahajud itu akan diangkat kemuliaannya. Jadi orang yang ahli tahajud, di perusahaannya dia diangkat derajatnya, dalam usahanya dia diangkat derajatnya, dalam rumah tangganya dia diangkat derajatnya. Saya berpesan kepada teman-teman ikhwan, antum nanti di rumah tangga harus jadi qawam, pemimpin. Antum harus mulia di rumah tangga. Antum harus layak dan pantas dihormati oleh istri anda. Dan orang yang ahli tahajud itu bicaranya, geraknya, perilakunya, karena dibimbing oleh Allah dalam kemuliaan, Allah akan angkat derajatnya. Maka pesan saya dari hati yang paling dalam, kalau anda ingin jadi seorang laki-laki yang menjadi pemimpin, tolong jaga tahajudnya. Karena tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kemuliaan dalam hidup kita. Teman-teman yang lagi bekerja, ingin naik karirnya, tahajud. Teman-teman yang lagi bisnis, ingin diangkat bisnis omset kita, tahajud. Teman-teman yang lagi sekolah, ingin berprestasi dengan prestasi yang terbaik, sholat tahajud. Karena keistimewaan pertama, orang yang sholat tahajud itu Allah akan angkat kemuliaannya. Yang kedua, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Orang yang ahli tahajud itu akan ditunjukkan kebenaran dalam hidupnya. Jadi kalau dia melangkah, dia akan ditunjukkan oleh Allah kemana dia harus melangkah. Jadi kalau dia memilih sesuatu, dia akan ditunjukkan oleh Allah pilihan mana yang terbaik. Maka teman-teman sayang, sholat istikharah itu yang terbaik waktunya di sepertiga malam, dirangkaikan dengan sholat tahajud yang kita minta. Maka teman-teman, kalau sedang punya pilihan, kalau sedang punya harapan, dan teman-teman sedang bingung
Kira-kira pilihan mana yang harus teman-teman pilih? Maka hadirkan sholat tahajud, minta sama Allah di situ. Karena di waktu itu teman-teman akan diarahkan pilihan terbaik dalam kehidupan. Maka nanti catat baik-baik, kalau kita sedang memilih sesuatu atau meminta petunjuk dari Allah, itu caranya ada 3. 1 namanya istikharah, 2 namanya istisyarah, 3 namanya istifta'. Ulangi, 1 apa? Istikharah, 2 istisyarah, 3 istifta'. Apa artinya Hilman? 1 istikharah, kita minta kepada Allah agar ditunjukkan pilihan terbaik. Jadi kalau teman-teman mau istikharah, kadang-kadang gak harus ada pilihan dulu. Boleh jadi teman-teman belum punya pilihan, tapi teman-teman ingin ditunjukkan oleh Allah pilihan yang terbaik, boleh. Makanya teman-teman sekarang nih, kita belum ada pilihan, gak usah nunggu ada pilihan dulu. Boleh jadi kalian itu minta sama Allah agar dipilihkan siapa di antara pilihan terbaik itu. Maka teman-teman jangan begini, ya Allah, tunjukkan saya yang terbaik. Tapi nggak ada, ya Allah, sini enggak, jangan. Berarti mintanya langsung, ya Allah, tunjukkan aku jalan terbaik untuk mendapatkan ketenangan dalam hidupku. So ini penting ya buat kita semua ya. Kita punya kemauan atau tidak? Punya. Allah punya kemauan atau tidak? Oke, kemauan siapa yang paling baik? Kita punya kehendak? Punya. Allah punya kehendak? Kehendak siapa yang paling baik? Kita punya harapan? Kita punya rencana? Allah punya rencana? Rencana siapa yang paling baik? Nah teman-teman sayang, sholat tahajud itu mengantarkan agar rencana kita ditunjukkan oleh Allah sehingga mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Maka itu namanya istikharah. Ada yang kedua, istisyarah. Apa itu istisyarah? Bermusyawarah dengan siapa? Dengan orang yang Allah tunjukkan, orang itu bisa mengantarkan jawaban terbaik untuk kita. Makanya kalau teman-teman curhat, pilih-pilih. Jadi kalau teman-teman punya close friend yang kalau teman-teman status ada warna hijaunya di atas, itu pilih-pilih. Jangan main close friends yang gak jelas. Ingat ya, salah kita curhat, salah jawaban. Salah kita cerita, salah jawaban. Maka kalau bisa, kalau sedang punya persoalan, temukan orang yang tepat untuk menemukan jawaban itu. Dan orang yang tepat itu ditunjukkan sama siapa? Allah. Maka teman-teman harus punya tuh guru, murabbi, mursyid, yang kalau teman-teman ada pertanyaan, nanya sama beliau. Kenapa? Karena orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli zikir, itu jawabannya dibimbing oleh Allah dalam kebaikan. Maka teman-teman harus punya tuh istisyarah. Nah ada yang ketiga namanya istifta. Apa itu istifta? Meminta fatwa ke dalam hati yang paling dalam. Maka jawaban istikharah itu, mohon maaf ya, jangan terjebak pada jawaban mimpi, bukan. Tapi jawaban istikharah itu ketika engkau diberikan kemudahan untuk melangkah pada jalan yang engkau inginkan itu. Maka kalau teman-teman nih sholat tahajud, kemudian sholat istikharah, teman-teman minta, contohnya teman-teman punya hutang, gimana caranya biar bisa lunas? Besoknya teman-teman keluar rumah, di pohon ada tulisan, punya hutang, hubungi nomor berikut ini. Itu bukan jawaban istikharah, itu namanya. Jadi jangan tiba-tiba ini jawaban istikharah Ustaz, dari sini jawabannya, bukan. Tapi engkau diberikan kemudahan untuk melangkah pada kebaikan sehingga engkau tidak melanggar perintah Allah Subhanahu. Ada berapa langkahnya? 1 istikharah, 2 istisyarah, 3 istifta. Dan sholat tahajud ada sholat yang akan mengantarkan kebenaran dalam hidup kita. Ulangi, 1, sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kemuliaan, diangkat derajatnya. 2, sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kebenaran, petunjuk terbaik. 3, sholat tahajud itu wa akhrijni mukhrajas sidqi. Masya Allah. Kalau teman-teman sedang punya persoalan,
maka Allah akan tunjukkan jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi orang yang ahli tahajud itu, seberat apapun persoalannya, maka akan terasa ringan. Kenapa? Karena ada Allah bersama dengan dirinya. Dan yang terakhir, lihat keistimewaannya, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Orang yang ahli tahajud itu akan diberikan pertolongan oleh Allah dari setiap apapun yang dia datangkan dalam hidupnya. 4. 1. Sholat tahajud itu mengangkat derajat kemuliaan. 2. Sholat tahajud itu menunjukkan kebenaran. 3. Sholat tahajud itu mendatangkan jalan keluar. 4. Sholat tahajud itu mengundang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, kadang kita lupa, banyaknya minta sesuatu kepada Allah, tapi kadang ada yang jarang kita lupa minta sama Allah. Apa? Minta ampun kepada Allah. Banyak orang yang bilang, aku mah sholat tahajud itu biar dapat rezeki banyak, bla 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 bla. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi dia lupa, dikasih kesempatan tahajud juga adalah rezeki. Betul? Banyak orang minta, kalau saya tahajud, saya mau minta rezeki banyak, mau minta kerjaan bagus, mau minta jodoh yang baik. Betul. Tapi dia lupa, ketika dia bisa bangun di sepertiga malam, kemudian dia ambil air wudhu, kemudian dia tahajud, sebenarnya dia sedang mendapatkan rezeki dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tolong jaga ini. Kalau teman-teman malam ini sedang merasa gelisah, sedang resah, nanti bangun di sepertiga malam, belajar bangun. Kalau nggak bisa tiap hari, minimal seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau nggak bisa, setahun sekali. Kalau nggak bisa, ya sudahlah, agak berat itu persoalannya kalau kira begitu. Tapi minimal seminggu sekali teman-teman coba bangun, coba bangun. Ahilman merasakan banyak keajaiban yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita ketika kita tahajud itu. Saya masih ingat sekali itu, istri saya itu waktu kita masih awal-awal nikah gitu ya, Masya Allah teman-teman, saya merasakan kondisi yang sangat berat waktu itu. Ya bayangkan anak yatim piatu, nikah di usia muda. Saya nikah di usia 21 tahun, belum punya apa-apa. Rumah saya seringkali bilang di Sentul, padahal bukan di Sentul, tapi di samping Sentul, kira-kira begitu ya. S-nya banyak lah. Rumah sangat sempit sekali, sisi sawah, sisi sungai, sisi Sentul. Jadi kalau ditanya di mana rumahnya, Sentul ya, alias Babakan Madang, lebih tepatnya Cipambuan ya, lebih kecil lagi lah kira-kira begitu. Ya sama kayak orang tuh daerah Bogor ada juga kan, rumah di mana? BNR, blok mana? Belakang Nirwana Residen, kira-kira gitu. Nah saya juga gitu dulu jawabannya. Saya disentuh. Saya merasakan kondisi yang sangat luar biasa. Awal-awal nikah saya kerja di bank waktu itu. Penempatannya di dermaga, rumah saya di Sentul. Jauh nggak kira-kira? Luar biasa. Saya kalau berangkat 5:30 dari Sentul sampai jam 8 di dermaga. Kalau pulang keluar jam 5 sampai rumah itu kira-kira jam 8:30 atau jam 9 lah. Saya masih ingat sekali, ada tempat pemberhentian saya di Masjid Kuba di daerah Cimahpar. Mungkin teman-teman tahu ya. Jadi kalau sholat isya saya mampir di situ. Sambil sholat isya, habis sholat isya saya kemudian suka makan gorengan di depan. Makan gorengan. Ambil entah berapa gorengan yang saya makan. Saya kadang jawab 5, kadang jawab 3, padahal mungkin banyak yang saya ambil waktu itu ya. Semoga dia memaafkan kesalahan saya gitu ya. Tapi waktu itu saya masih ingat sekali. Satu kali kan kita sering kali hujan itu. Saya pernah satu kali itu ketika jalan kita berhenti di sebuah di bawahnya jalan tol, tahu kan? Jadi kalau kita naik motor itu kalau hujan kan berhenti di situ kan? Saya pernah satu kali berhenti di situ dan saya menatap setiap mobil yang lewat di atas. Ya Allah, kia-kia tinggal kurang ya Allah, perih ya Allah, perih. Dan saya dulu sempat menyalahkan keadaan. Ya Allah, kenapa begini? Dulu saya nggak pernah nyangka ya. Waktu kuliah kan saya izin Allah, alhamdulillah ya, saya wisudawan terbaik waktu itu. IPK saya 3,99 waktu itu ya. Saya nggak nyangka aja kalau hidup setragis ini gitu ya. Ya Allah, kok setragis gini gitu ya. Pernah satu kali kita pulang tuh, di jalan tuh hujan. Sambil hujan saya sambil nangis.
sampai saya nggak bisa bedain mana air mata mana air hujan gitu. Saking tragisnya hidup saya. Sampai saya pulang ke rumah, saya ketemu istri saya. Saya buka helm, mata saya merah. Istri saya nanya, sayang, itu matanya kenapa merah? Kena air hujan. Padahal saya nangis, saking tragisnya dengan hidup. Tapi tiba-tiba istri saya datang, kemudian dia nunjukin sesuatu ke saya. Dia bilang surprise, dia ngasih tes pen. Tes pen apa nukitunya? Tes pen apa tes pack itu? Tes pack. Yang hamil itu apa namanya? Oh, tes pen apa tes pack ya? Kata istri saya bilang begini, sayang katanya, surprise, garis 2. Berarti istri saya apa? Hamil kan? Itu udah 2 tahun saya nunggu baru hamil tuh. Harusnya seneng apa enggak? Seneng dong. Tapi kondisi itu lagi sulit waktu itu. Jadi ketika istri saya bilang surprise, saya bilang terus dia nanya, kok ayah kayak nggak seneng, kok saya kayak nggak seneng? Saya bilang dalam hati, bukan saya nggak seneng, tapi saya ngerasa nggak mampu gitu. Dulu gaji kita berapa, nggak seberapa, terus harus punya anak, nggak kebayang gitu. Gimana caranya? Saya bilang, masya Allah, alhamdulillah ya, masya Allah gitu. Walaupun dalam hati, ya Allah, kira gitu. Terus saya bilang gini, pulang dia bikin telur gitu, ngedadar telur makan. Kita tuh biasa ya kalau pulang kantor itu nasi, telur sama mie. Pokoknya semuanya karbohidrat pokoknya malah. Yang penting makan, aku mau acarana. Kita makan tuh. Istri saya bilang gini, sayang, besok Lina mau periksa ya. Kemana? Ke rumah sakit P. Di Sentul dulu ada rumah sakit P. Oh, jangan ke sana. P yang lain aja. Apa maksudnya puskesmas? Kenapa? Ya jangan, udah jangan ke sana lah pokoknya begitu kan. Ya dia tahu bahwa persoalannya itu. Waktu itu kita masih kerja dua-duanya. Istri saya gajinya 2,5, saya gajinya 2,2. Tapi saya punya cicilan rumah 1,8. Jadi tinggal 400.000. Pas istri saya hamil dia cuma bilang begini, sayang, mulai bulan depan Lina keluar aja ya kerjanya. Dalam hati saya mikir di mana duitnya, kumai kira 400.000 udah nabung. Tapi saya kan gak bisa berkata-kata waktu itu. Saya hanya bilang, oh kenapa mau keluar? Iya ini kan udah gede, hamilnya makin gede, apalagi dia ke gunung, dia kerja di Hambalang, saya di Darmaga, jauh kan. Nuhiji di langit, nuhiji di bumi, dihanap kan. Aja tahu pokok nama. Terus saya bilang, bener mau keluar? Emang kenapa? Karena saya takut dengan kehidupan saya. Tapi waktu itu saya yakin aja, ya udah, kalau kamu ngerasa itu keluar lebih baik, ya udah keluar aja. Keluar, tinggal menyisakan 2,2. Udah, dia keluar, cicilan jadi naik lagi 1,8 jadi 2,2. Nol dong hasil saya. Ini gimana persoalannya? Tapi ada kabar gembira, gajinya naik dari 0,22 jadi 3 juta, masih ada 800.000. Saya bingung dengan kehidupan saya waktu itu. Cuman saya masih ingat apa yang saya bilang ke saya. Kalau saya tidur, dibangunkan di sepertiga malam. Ayah bangun, ayah bangun. Katanya mau punya rumah yang bagus, katanya mau punya kendaraan, katanya mau berubah, katanya mau lebih baik, katanya mau jadi gitu. Dibangunin. Jadi kalau saya masih tidur jam 3 subuh tuh langsung bawa ember banyur gitu kan, udah bangun. Dan saya masih ingat tuh, iya kan mau berubah hidupnya, dan itu kita kejar betul teman-teman. Geber terus. Gimana caranya tuh? Mulai itu sholat tahajud. Emang ya, kalau lagi susah tahajud tuh gampang beneran. Makanya emang kadang butuh tahajud, butuh susah dulu kali ya. Wah, tahajud. Mulai itu dari kampung dideketin ke bawah, ngontrak rumah di Az-Zikro, dekat dengan Murabi almarhum Ustaz Arifin Ilham. Mulailah terus deket. Satu yang saya masih ingat dari beliau, apa? Hilman, jaga tahajud. Kalau Hilman ingin diperbaiki hidupnya, jaga tahajud. Kalau ingin dirubah keadaannya, jaga tahajud. Satu kali saya pernah tanya ke beliau,
Hilman tuh pengen mulai fokus dakwah, pengen keluar dari kerjaan. Kata Ustaz Arifin, keluar aja. Terus gimana hasilnya? Tahajud. Kalau jadi da'i, Hilman jadi salesnya Allah. Kalau jadi salesnya Allah, yang ngasih uangnya langsung Allah. Saya masih ingat itu. Da'i itu salesnya Allah, menyampaikan agar orang dekat sama Allah, taat ke Allah. Kalau Hilman ngajak orang dekat ke Allah, maka Allah yang akan cukupi apa yang Hilman inginkan. Udah, saya resign. Benar yang Ustaz Arifin sampaikan, 3 bulan pertama saya sengsara luar biasa. Ini mah nggak benar, saya bilang. Terus apa kerjaan saya? Udah, saya merapat ke beliau. Kata beliau, sudah, ikut abang ceramah, ikut dakwah. Jadi saya itu terus ikut beliau, ikut, lihat. Oh begini, oh begini, oh begini, oh begini. Singkat cerita, beliau syuting di TVRI. Di TVRI itu, waktu itu hostnya nggak ada, lagi umroh. Beliau langsung panggil saya, Hilman, sini. Apa? Gantiin hostnya. Saya bilang, why? Maknya orang gitunya, maknya saya gitu. Asal nggak percaya. Tapi waktu itu memang Allah tuh maha baik ya. Udah, naiklah. Mungkin waktu itu Allah lagi ngasih kesempatan baik kepada saya. Udah, saya persiapkan betul. Mulailah, orang tahu, produser suka. Mulai itu ada tawaran A, tawaran B, tawaran C. Mulai itu. Kalau beliau doa muhasabah di akhir, Ustadz yang ceramah di awal. Makanya ini mohon izin ya, mohon maaf ya, siapapun di antara kita yang pengen dapat keberkahan ilmu, rumusnya satu, ta'zim sama guru. Ta'zim sama guru. Jadi keberkahan ilmu itu bukan hanya pada ilmunya, tapi yang Hilman rasakan ada pada gurunya. Makin kita ta'zim sama guru, mendapatkan keberkahan dari Allah melalui guru kita. Dan saya berapa kali itu. Jadi kalau Ustaz Arifin ceramah, saya di samping, saya lihat tuh. Dan apa doa saya? Ya Allah, satu saat ya Allah, satu saat ya Allah, saya minta ya Allah, berikan saya ilham sebagaimana Kau berikan kepada guru saya ya Allah. Terus. Dan izin Allah, Masya Allah. Maka pesan beliau itu sangat luar biasa. Yang sering saya merasakan kehilangan sampai hari ini apa? Beliau itu almarhum, kalau 1/3 malam jam 3 subuh pasti kirim voice note, membangunkan sahabat-sahabatnya sholat tahajud. Assalamualaikum, bangun, sholat tahajud. Itu yang saya merasa kehilangan sekarang. Dan teman-teman, singkat cerita, sholat tahajud yang tadi kita hadirkan di awal itu mengantarkan banyak kebaikan dalam hidup. Maka kadang-kadang cara Allah mencintai kita itu nggak langsung, teman-teman. Allah ingin lihat sebagaimana kita terus istiqomah dalam kebaikan itu, maka Allah akan hantarkan kebaikan itu. Dulu yang pernah kita pikirkan, sekarang dengan izin Allah, Allah berikan kebaikan. Kalau ditanya apa jawabannya Hilman, dengan izin Allah saya jawab, jaga salat tahajud. Jadi kalau teman-teman sekarang yang sedang menikah awal-awal, rumah tangga awal-awal, seterpuruk apapun, teman-teman yakin aja, salat tahajud itu jawaban yang bisa mengantarkan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka nanti dirangkai lagi, nextnya di waktu sahur banyak istighfar, nextnya sholat subuh berjamaah di masjid, sebelumnya sholat 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik daripada apa? Dunia beserta isinya. Next habis sholat subuh lanjutin terus waktu syuruk sampai ketemu waktu duha. Barang siapa yang tidak tertinggal sholat duha 4 rakaat setiap hari, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Maka poin yang kedua, obat hati yang gelisah, perbaiki sholat. Khususnya jaga sholat tahajud, sholat malam dirikanlah. Itulah jawaban yang bisa mengantarkan kebaikan. Mulai malam ini, yakinkan dalam hati, mau bangun 1/3 malam, ya, mulai niatin, minimal niat dulu. Walaupun nanti malam bangun gak bangun belakangan lah, yang penting niat dulu. Kalau udah niat, teman-teman tahu keutamaannya, teman-teman akan dihantarkan kebaikan di situ, insya Allah.